Foodies, nyates kuy. Tapi yang sate ini bukan sate biasa loh. Lihat tuh, ada kelapa-kelapanya gitu. Namanya sate kelopo Ondomohen Bu Asih di kota Surabaya. Penampakannya, aduh, bikin perut langsung konser ya nggak sih? Tapi kalau mau makan di sini nih, kudu sabar foodies. Antriannya nggak nyantai banget. Kalau nggak cepet-cepet, nggak bakal kebagian kita. Foodies! Nah, kita sekarang lagi mau bakar sate kelopo. Ini merupakan salah satu makanan legendaris yang ada di Surabaya. Bu, satenya ada apa aja sih, Bu? Ada usus, otot, sumsum. Ada usus, otot, sumsum, ada daging, ada ayam. OMG, banyak juga varian satenya ya. Wah, salam deh, ini bakal kalap kita kalau makan di sini. Just tinggal pilih sesuai selera aja foodies. Sekali proses sate yang dibakar bisa sampai 50 tusuk loh. Ih, wangi asapnya mantul, wangi bener. Apalagi rasanya nih ya, wah dijamin endolitan ini foodies. Kalau aku perhatiin ini kayaknya arangnya itu kayak dari batok kelapa. Kenapa, Bu? Kayu nggak bisa. Oh, kayu nggak bisa? Kotor sama satenya ini. Lebat atau nggak kotor. Oh, jadi begitu. Tuh foodies, biar dagingnya tetap bersih, kudu dibakar pakai arang batok kelapa ya. Soalnya pakai arang kayu bakal menghasilkan abu tebal yang bisa nempel ke satenya. By the way, daging satenya ini udah dimarinasi dengan bumbu spesial nih foodies. Spill dikit boleh lah ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, gula pasir, garam, dan juga kunyit bakar. Ada triknya nih, biar daging satenya nggak amis, yakni pakai kunyit bakar. Wih, mantul ya. Aduh, makin penasaran karena dari tadi nih di sini banyak banget peminat sampai orang tuh ngantri banyak banget di depan. Dan aku penasaran, Bu, udah ada yang matang belum, Bu? Udah ya? Ya udah, tinggal dibumbuin nanti ya. Oke, foodies, kita langsung bawa ke sana. Oke. Foodies. Jadi udah kelar. Spesial untuk Cici Cigul. Terima kasih. Aku tadi udah panas-panasan bakal di situ sampai keringetan. Spesial buat Cigul. Kecian-kecian kalau gitu mari kita makan. Boleh juga nih bagi tugasnya. Ruli bakar sate, Cigol yang ngantri biar cepet dapat tempat duduk. Ya deh ya, berhubung satenya udah dibawa sama Ruli, cus minta bumbunya tuh sama mbaknya. Bumbu spesialnya apa sih, Ibu? Bumbu kacang sama kecap. Bumbu. Bumbu kacang sama kecap campur. Sama tadi aku lihat ada juga bawang merah dan juga ada itu. Yes, boleh Itu tuh. biasanya bumbunya itu dipisah apa langsung diaduk gitu? Buat bumbunya pakai kacang tanah yang udah ditumbuk halus biar nggak keset tuh nanti pas dimakan. Campuran bumbu kacangnya pure menggunakan rempah-rempah Nusantara. Ada daun jeruk, kemiri, bawang merah, gula aren, kecap manis dan juga penyedap rasa. Wah, dari penampakannya sih dijamin nggak bakal ngecewain ya. Tapi Kak, karena rame banget, kayak better jangan pesen satu porsi aja, kita pesen semua Langsung porsi, semuanya. ya. Kita semuanya buat foodies di rumah. Kita pesen porsi. banyak, 4 porsi. Sama kru-kru di sini kita traktir. Mantap. Kalau gitu, let's go! Finally, saatnya kita santap-santap nih foodies. Mantap, gaskan yuk Ruli and Cigol. Habiskan. Foodies! Ya, nih semua menu makanan sudah tersaji di meja nih, Cigul. Betul banget, udah banyak banget. Ini kita pesen 4 porsi buat berdua ya Kak. Ini yang daging dulu nih. Oke, ini yang ayam nih, kita Sate, campur. sate. Bumbu kacangnya mantep banget nih. Bumbu kacangnya lihat. Cobain ya, Foodies. Nikmat. Tadi bilang, ya tadi bilang lagi. Ini Wow. tekstur dagingnya tuh lembut. Ada geremet-geremet itu mungkin dari kelapanya. Tapi Oke. ini bumbu kacangnya itu Juara ya. juara. Oke, aku mau cobain yang ayam nih. Juara. Asli ya. Ayamnya empuk banget. Dan menurut aku uniknya kan ada kelopoknya. Kelapanya ini jadi manis rasanya Kak. Kayak bertekstur. Gurih. Iya, gurih manis gitu loh. Wadidaw, rasanya itu perpaduan gurih dari kelapa dan kacang plus rasa manis dari kecapnya. Sebelum dibakar, kelapanya ini udah diurapin dulu nih foodies ke dagingnya. Oh, I see. Terus didiamin dulu selama 8 jam. That's why pas dimakan tuh rasa kelapanya nendang bingit di lidah. Manteliti. Foodies. Apa Kayaknya nih? lebih tantang lagi kalau kasih cabe. Wadaw. Nah, ini gimana makasihnya?
Gitu ya. Wow, aku nggak berani sih kebetulan. Testing nggak tuh? Pedes nggak ya? Pedes nggak, Pak? Pedes nggak, jujur? Banget. Meskipun pedas, tapi enak. Karena mungkin sih rasa dari si bumbu kacangnya itu lebih mendominasi. Oke. Jangan main-main sama yang merah satu ini, Ruli. Yakin tuh nggak kepedesan. Di sini tuh pakai cabai rawit setan jumbo loh, foodies. Wow. Udah lahir Sate belum? Klopo on the Mohen Bu Asi ini udah berdiri sejak tahun 1945, artinya udah 77 tahun loh. Wow. Which is ultahnya gak jauh beda nih sama kemerdekaan Republik Indonesia. Wih, keren loh ya. By the way, anyway, nasinya jangan dibiarin mejeng aja, keles. Gas santap juga. Pakai nasi lebih enak lagi deh. Bebas banget. Budis. Oh. Dan nasinya juga ini unik, ada kayak serundengnya. Nah ini mungkin yang bikin unik ya, Iya kan, serundeng. serundengnya. Semuanya sudah kelapa. Mungkin inilah yang menjadi ciri khas dari sate klopo ini. Mungkin dari namanya ada klopo. Klopo dalam bahasa Jawa itu artinya kelapa ya. Betul. Betul banget tuh Ruli, namanya juga sate klopo, jadi wajib kudu ada kelapanya ya foodies. Nah kalau kelapa yang ada di nasinya ini emang mirip banget sih dengan serundeng. Tapi kalau di sate kloponya Bu Asi ini namanya koyak foodies, terbuat dari kelapa parut yang disyangrai tanpa dikasih bumbu. Seporsi sate klopo harganya 20 ribuan sampai 30 ribuan aja kok, worth it banget lah ya sama cita rasa lazis yang bakal memanjakan lidah. Nah, kalau lagi di kota Surabaya, cius mampir aja ya foodies. Lokasinya ada di Jalan Wali Kota Mustajab nomor 36 Ketabang, Kota Surabaya. Bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Cus, serbu! Pokoknya nih, foodies kalau misalkan ngomongin banget ya, Menu receh. soal rasa gak recehan. Kali ini foodies lihat saya ada di pinggir jalan raya, lebih tepatnya di bawah kolong tol Andara Jakarta Selatan. Suasananya kayak di Pantura. Ini kalau ngomongin Pantura identik sama dangdutan, tapi saya nggak mau cari dangdut, saya mau cari makanan khasnya. Wih, gak perlu jauh-jauh ke Pantura kita buat goyang. Maksudnya buat cari makanan khasnya foodies. Ada empal gentong Mang En yang berlokasi di kolong tol Andara Jakarta Selatan. Kira-kira se-approve empal gentong khas Cirebon gak nih ya? Sekilah kita cari tahu yuk. Pak, ini namanya empal gentong. Iya betul. Gentongnya mana, Pak? Gentongnya kalau sekarang mah udah jarang mas yang pakai gentong, karena kalau gentong itu dia harus pakai areng dia. Kalau pakai Oh. api dia rentan pecah. Oh. Yes, empal gentong emang identik banget dengan cara masaknya yang menggunakan gentong atau kendi. Matenginnya juga harus pakai arang nih foodies, biar gentongnya tidak terkena api secara langsung. Jadi nggak mudah pecah deh tuh. Cuma ini tuh emang effort banget buat yang jualan kaki lima, kurang satset-satset juga ya kan? Makanya gentongnya tuh diganti jadi panci atau dandang aja tuh foodies. Tapi tenang, rasanya tetap lazis kok karena resepnya tetap otentik. Oke, kalau gitu. Nanti Mang En nyiapin ini, saya motong-motong tomat boleh dong, Pak? Boleh. Saya bantuin biar ada kontribusinya ya nggak foodies? Yes, kalau di Cirebon, empal yang dimaksud itu bukan sekedar daging aja, tapi empal gentong yang udah jadi kuliner khas legendaris dan ikonik banget dari kota udang ini. Identik dengan makanan berkuah kuning yang berasal dari kaldu sapi dan beberapa rempah-rempah. Nah, sedangkan isiannya nih beraneka macam, mulai dari daging, kikil, jeroan, babat, dan juga paru. Disajikan dengan irisan tomat, kentang goreng, dan ditambahin irisan daging sesuai permintaan kamu tuh foodies. Asik! Jangan lupa tambahan juga daun bawang biar makin sedap. Baru deh itu ditambahin dengan siraman kuah kening yang aduh nikmat. Ay, lazis! Ada dua jenis empal nih, khas banget dari Cirebon foodies. Yang pertama yang berkuah kuning, ini terbuat dari santan dan biasa dikenal dengan empal gentong. Kedua, ada empal yang berkuah bening atau biasa disebut empal asam. Keduanya punya ciri khas tersendiri dengan karakter rasa, aroma, dan juga tampilan yang pasti sangat berbeda foodies. Empal asam mempunyai rasa yang gurih dan segar karena ada tambahan belimbing buluh pada kuahnya. Cocok nih buat kamu yang menghindari santan tuh foodies.
Ini namanya adalah empal asem. Foodies ya, ini udah jadi. Mang En, berhubung ini udah jadi duluan, saya duduk ya, duanya Mang En yang tolong buatin ya. Oke, silakan nanti diantar. Eits, belum selesai. Usut punya usut, karena nggak semua orang makan daging, empal gentong Mang En ini juga menyediakan empal spesial dengan menggunakan suiran daging ayam. Alasan utamanya sih untuk memenuhi semua keinginan pembeli. Paket lengkap lah ya, nggak bisa pakai daging dan jeroan, bisa juga tuh diganti dengan daging ayam seperti ini. Just kita cobain semuanya yuk, let's go! Kita cobain dari ini dulu nih, empal gentong ya. Ini karena campur, jadi yang tadi tuh kita pesen rame banget di dalam, ngumpul. Ya, ini kita cobain parunya sama kuahnya. Parunya enak banget, kenyal. Ya, nih sekarang dagingnya ya, lihat. Tuh, kuahnya gurih banget, enak banget. Wih, suapan pertama aja udah langsung kasih nilai lebih dari sempurna loh. Ini sih antara lapar sama enak nyampur jadi satu ya foodies. Tapi kalau makan yang gurih-gurih berkuah terus kena kerupuk itu emang aduh dahsyat banget gak sih? Apalagi di sini kerupuknya ada banyak banget nih macamnya. Mantep betul. Buat foodies yang suka pedes, di sini ada cabai bubuk. Kalau orang Cirebon makan empal gentong harus pakai ini. Yes, bener banget tuh. Menurut Pak Rohmat, pemilik rumah makan Mang En ini, cara terbaik makan empal gentong bukan dikasih sambal, tapi menggunakan bubuk cabai seperti ini nih. Kalau lu yang nggak suka santan banget, ini nggak santan banget, menurut gua pas. Nih dia, empal asam. Isinya sih sama, daging, paru, babat, ya. Cuman ini kuahnya bukan santan, ini kuahnya bening. Dan ini seger banget, tadi dimasukin belimbing wuluh. Ya, seger sih. Seperti itu foodies. Saking segernya nih ya, empal asam ini emang cocok banget buat meningkatkan selera makan. Cita rasa asam, gurih, segar berpadu menjadi satu dalam semangkok hidangan yang enak pakai banget. Hidangan ini memang cocok nih buat kamu-kamu yang sedang diet makanan bersantan foodies. Empal ayam. Dari semua empal gentong yang saya pernah tahu, kayaknya nggak ada empal ayam. Karena memang empal itu ternyata bukan daging foodies ya. Tadi Mang En udah kasih tahu, empal itu kuahnya. Ya, jadi ini ciri khasnya pakai ayam. Tapi kata Mang En ini ayamnya beda, spesial. Kita cobain. Topping atau isian ayam memang bisa jadi alternatif buat foodies yang nggak terlalu suka dengan daging. Irisan daging ayam yang ekstra banyak bikin empal gentong ayam ini cocok nih jadi pilihan buat santap siang kita. Empal gentong Mang En aslinya cabang dari empal gentong yang ada di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan tuh foodies. Rasanya yang nikmat dan otentik dengan harga yang receh banget bisa jadi opsi untuk makan siang kalian yang berlokasi dekat-dekat di Kolong Andara ini ya. Oke deh, selamat mencoba foodies. Makanan ini rata-rata harganya cuma 18-25 ribu. Murah banget kan? Jadi buat apa cari makanan yang mahal tapi belum tentu enak? Kalau ini udah pasti enak. Ya, jadi makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies pernah nggak nyobain makan aneka bubur manis dalam satu piring? Gimana? Belum pernah? Ini sirin. Udah yuk kita ikut aja sama Ozan Arka aja nih buat nyari sajiannya. Katanya sih jualannya di dalam istana tuh foodies. Widih. So hi foodies, sekarang aku lagi ada di sekitaran Ben Hill. Nah, katanya nih di Jakarta ada istana. Ada istana. Mau tahu nggak di mana istana di Jakarta? Tapi sih aku lagi nyari ya di mana ya. Tapi wah, alah istana bubur tah foodies. Aku kira tuh istana yang kerajaan megah. Ternyata istana bubur. Oke deh. Wah, Ozan kena prank nih foodies. Bayangannya udah kastil mewah ala kerajaan kali ya. Ternyata gerobak mungil.
Tapi jangan salah, meski tempatnya minimalis tapi menunya dong, lihat tuh maksimal ya, seabrek-abrek. Semuanya bubur manis kayak kita-kita gitu foodies. So sweet. Lokasi Istana Bubur ini emang ada di halaman minimarket di wilayah Bendungan Hilir, Jakarta Selatan. Tapi meski di teras, jangan khawatir foodies, ada bangku-bangku plastik kok buat kamu yang mau makan di tempat. Jadi bisa nih ya duduk-duduk cantik sambil makan yang manis-manis, cakep. Nah, mumpung udah ketemu istananya, pesen dong Zan, menu yang paling spektakulernya. Yang mana Kak? Ini biji salak aku tahu nih, biji salak nih. Ini biji salak kan? Iya, biji Ini bubur salak. sumsum yang biasa aku makan. Sum putih, sumsum pandan, Uh-huh. mutiara, ketan hitam, bubur kacang hijau, sama cendol. Nah, yang recommended di Istana Buburnya apa? Bubur safar durian. Bubur safar durian. Iya, Oh, boleh deh, aku mau itu satu boleh. dong. Oke. Menu bubur di sini emang banyak pol foodies, kurang lebih ada sekitar 15 sajian yang tersedia. Tapi yang best sellernya tetap si safar durian. Ibaratnya nih, safar durian ini adalah paket lengkap yang isinya komplit no plit-plit. Ada biji salak, sumsum pandan, juga sagu mutiara, ketan hitam, candil ungu, dan kacang hijau. Semua disajikan jadi satu dan diberi durian beda dan nikmatnya. Wih, no debat lah. Dijamin pelanggan auto yes nih sama menu yang satu ini. So Kak, kenapa dinamain bubur safar? Karena saya orang Madura nih kan, taunya orang Madura, tradisi Madura. Ada bulan safar, jadi dinamain bubur safar karena setiap bulan safar kita bagi-bagi bubur ini. Nah, sekilas info nih ya foodies, tradisi safar ini rutin dilakukan masyarakat Jawa Timur dalam rangka menyambut datangnya bulan kedua Hijriah, yakni Safar. Warga biasanya akan berbagi jenang ataupun tajin atau bubur pada saudara dan juga tetangga. Pantas aja ya penyajian bubur di sini pakai gerabah tanah liat supaya makin kental tuh kesan tradisionalnya. Gitu tuh foodies. Yuk sekalian yuk kita bikin safar duriannya, gaskan. Pertama-tama siapkan dulu wadah piring dan daun pisangnya. Terus masukin itu buburnya satu persatu. Yang mana dulu nih awalnya nih? Itu candil ubi ungu. Candil ubi ungu. Segini? Gini Ya, gimana? boleh. Oke, ini biji salak Ya, dari biji ketan. salak sih kalau orang sini bilang. Iya. Oh. Kalau orang Madura bilang cinmira. Cinmira. Kalau Iya. Madura cinmira. Kalau ini aku tahu bubur sumsum. Wah, ternyata Ozan paham banget ya sama perbuburan. Ayo lanjut lagi Zan, belum semua tuh yang dimasukin. By the way nih foodies, kedai Istana Bubur ini sebenarnya udah viral banget loh di Jagat Maya, tapi lokasinya masih di Samarinda. Nah, cabang Ben Hill ini nih yang jadi outlet pertamanya di luar Samarinda. Keren, dan ternyata nggak kalah rame nih foodies sama ini Samarinda. Belum sebulan beroperasi aja, kedai ini udah bisa menjual hingga 500 porsi sehari. Wow, amazing. Nah foodies, ini tuh bubur safar ekstra durian. Lihat nih, menggiurkan bukan? Ih, cakep banget ya foodies warnanya. Lihat deh, full color begitu nih. Kayak hatinya orang yang lagi jatuh cinta. Hihi. Lanjut Zan, bikin yang gak biasa dong. Kayaknya burjo durian ketan hitam cucok nih ya. Burjo ketan hitam itu bubur kacang hijau, ketan hitam, gula dan santan. Tuh. Nah ini dia, burjo ketan hitam durian ala Istana Bubur. Wah, ternyata menu kedua ini lebih gampang foodies. Gak banyak isiannya dan cincay itu bikinnya. Hihi. Tapi enakan mana ya sama bubur safar? Langsung aja yuk kita icip-icip yuk. Nah foodies, ini tadi yang udah aku buat bubur safar ekstra durian. Nah di sini tuh ada banyak banget komponennya, lihat nih. Terus santannya itu sebagai kuahnya. Buat aku nih yang nggak terlalu suka manis banget, ini tuh pas. Pas untuk kita yang nggak suka manis, tapi masih mau manis. Ini pas banget. Pantesan ya foodies, Istana Bubur ini banyak banget penggemarnya. Rasa buburnya itu loh nggak terlalu manis, jadi cocok banget nih di lidah orang Jakarta. Rasa manisnya berasal dari air gula aren asli tanpa pemanis buatan. Jadi aman nih buat penderita diabetes. Tapi nih ya, tetap dong harus dibatasi juga, oke? Bahan tiap bubur berbeda-beda foodies. Untuk candil ungu menggunakan tepung tapioka dan ubi ungu. Biji salak menggunakan tepung ketan dan juga gula aren asli. Terus kalau bubur sumsum dibuat dari tepung beras dan santan yang berkualitas super. Nah untuk sumsum pandan ya ini tinggal tambahin aja pewarna dari daun pandan biar warnanya makin mantul. Jadi karena kuah bubur ini tuh santan, jadi ada manis gurihnya gitu foodies. Manis gurih bercampur dengan durian, bercampur dengan bubur kacang hijau, ketan hitam, biji salak,
Candi Lungo. Mantap. Let's go. Selain sebagai penyeimbang rasa, santan di sini juga bikin tampilan bubur silver jadi makin ciamik. Dijamin bikin perut manggil-manggil deh tuh. Santan yang dipakai ini nggak sembarangan loh foodies, harus dari kelapa yang belum tua tapi juga udah nggak muda. Gimana tuh ya? Biar jadi rahasia dapur istana bubur aja deh ya, yang pasti kualitasnya mah TOP-BGT. Next Ozan, move on skuy. Kita ke burjo durian ketan hitam nih. Kayaknya juga nggak kalah nikmat ya foodies. Spill Zan, rasanya kayak gimana? Rasanya nggak terlalu manis. Buat aku, ini tuh pas banget. Apalagi kacang hijaunya nih. Kacang hijau juga mantep. Teksturnya pas, enak digigit. Nah foodies, secara keseluruhan rasa burjo durian ketam itu Endolita bing-bing banget. Gak bikin enek emang karena manisnya pas dan juga agak gurih. Tekstur ketannya juga gak keras atau kelembekan, jadi pas banget ini pokoknya. Ada tambahan duriannya, waduh ini mah makin bikin lidah gak bisa berkata-kata deh, enak banget. Selain rasa, kedai ini juga sangat menjaga kualitasnya loh foodies. Nah foodies kalau mau cari jajanan yang bisa bikin kenyang, juga receh dan bisa dibawain buat sobi yang lagi sakit, langsung aja ya cus ke Istana Bubur. Tapi datangnya jangan kemalaman, karena kedai ini buka dari pukul 10 pagi dan tutup pukul 5 sore. Itu juga kalau belum kehabisan yes. Nah foodies, ini tuh harganya cuma 10.000 sampai 20.000-an. Ini baru namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Let's go! Foodies, jam-jam rawan kayak begini perut emang paling suka ngelawan ya. Untungnya Yogi Tama punya rekomendasi yang cocok nih. Spesial teruntuk foodies yang setia banget nantangin makan receh. Love you. Ada foodies, ketemu lagi dengan Yogi Tama. Kebetulan banget nih, saya pengen makan yang pedes-pedes banget tuh ya. Tapi di mana ya, dekat-dekat kosan ya? Kita cari yuk. Namanya juga anak kos ya foodies, emang anti ribet-ribet klub lah kalau urusan cari makan. Untungnya nih di kompleks kos-kosan di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat ini ada satu warung makan yang bisa jadi andalan saat jam-jam rawan foodies. Ini dia tempatnya, Ayam Woku Neraka by Dini. Makanan khas Manado yang super pedes foodies. Diracik sama the one and only tangannya Mbak Dini. Wah foodies, ini aromanya kuat banget nih sampai hidung saya nyengat banget. Pakai masker dulu kali ya. Ya jelas, aroma kuat yang masuk ke hidung ini berasal dari tumisan bumbu-bumbu seperti cabai, bawang, daun bawang, kunyit, serai, garam penyedap, dan juga sedikit tambahan bumbu rahasia. Sedap. Ayamnya, oke. Nah foodies, kalau udah wangi langsung deh kita masukin ayamnya. Ini ayam bukan sembarang ayam loh ya foodies, tapi ayam yang sudah dimarinasi alias diungkep selama 24 jam. Wah lama banget. Ini tujuannya agar bumbu-bumbunya marinasi ini meresap banget sampai ke tulangnya. Idih. Oke deh, aduk, kita tuangkan 1 mangkok air dan aduk-aduk lagi sedikit. Oke foodies, sekarang mending mbaknya aja deh yang terusin, saya nunggu makannya aja kali ya. Mbak, silakan lanjut ya Mbak. Oke, saya nunggu ya. Proses nunggu si ayam matang secara sempurna nih foodies emang cukup lama, 30 menit. Tapi setelahnya cuma tinggal ditambahin daun kemangi dan ditaburi irisan daun bawang. Kan main harumnya. Ayam Woku Neraka by Dini siap buat disikat abis. Nah foodies, akhirnya yang ditunggu-tunggu tuh datang juga. Yeay! Wah wajah langsung auto sumringah tuh ya ngelihat semua hidangan udah siap kayak begini foodies. Kalau sebanyak ini sih namanya jamuan anak kos Sultan. Lihat deh tuh foodies, biji-biji cabenya kurang nendang gimana coba. Rasanya tuh rempahnya berasa banget. Terus ketika saya menseruput si kuahnya itu tuh rasa pedesnya itu sampai kayak ke hidung gini loh kayak gitu. Foodies yang dari tadi penasaran, kok ayam woku ada kuahnya sih? Nah ini tuh emang udah jadi ciri khas untuk membedakan ayam woku Neraka by Dini dengan ayam woku yang lain. Ya bisa dibilang semacam ayam woku fashion gitu yang udah dimodifikasi foodies. Karena ayam woku Belanga Manado aslinya itu emang gak ada kuahnya foodies.
Lanjut, mau spill teksturnya dong. Ini beneran meleleh gitu nggak sih di mulut? Udah. Tekstur ayamnya lembut banget karena yang tadi saya bilang udah diungkep selama 24 jam. Ini pedes banget bener. Mbak Dini nggak bohong, ini ayam woku neraka. Rasa rempahnya juga berasa banget. Nah, itu tuh rasa pedesnya itu membuat saya suap lagi, suap lagi, suap lagi. Nah ini nih juru kunci bikin lagi nambah dan gak mau berhenti. Trio sambal di ayam woku neraka Mbak Dini yang terdiri dari sambal mata, sambal dadak terasi, dan yang paling galak nih foodie sekaligus primadonanya di sini, apalagi kalau bukan sambal neraka. Sambal neraka ini sebenarnya nih foodies bahan-bahannya hampir sama kayak sambal kebanyakan, tapi ada sedikit racikan dari bumbu rahasia Mbak Dini dan tambahan campuran daun bawang yang bikin pokoknya cobain sendiri deh. Habisnya pedes banget sih, asli. Ini kayak di neraka sih. Hihi, kepedesan tapi tetap kalap ya Yogi. Coba sekalian dicocol-cocol atuh pakai bakwan jagungnya ya kan, biar makin endes. Mbak Dini, kamu emang the best sekali. Ayam bakar. Habis makan yang pedes-pedes, bolehlah istirahat dulu ya sambil icip-icip yang manis. Ayam bakarnya kayaknya menggoda tuh foodies. Lihat deh, itu lembutnya juga nggak kalah juara dong. Persis kayak si ayam woku yang udah dimarinasi tadi. Hai goks. Tekstur ayamnya juga lembut. Dan sambal dadak ini nggak terlalu pedes. Dia asam, ada sedikit manisnya. Dan pedesnya tidak terlalu pedes kayak seperti sambal neraka. Gimana foodies? Udah tertampol belum nih sama pedesnya ayam woku buatannya Mbak Dini? Ini nih yang namanya hidden gems, walaupun tempatnya kecil dan agak nyempil, tapi rasanya wah bisa diadu sama yang resto-resto gede foodies. Apalagi nih untuk cicipin ayam woku dan ayam bakar di sini mulai dari 20 ribuan aja foodies. Perut kenyang, bayarnya pun nggak perlu pakai drama ngutang ya. Selamat menikmati foodies. Ini sih enak banget ya. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Sikat lagi foodies.